Halo guys, kembali di channel Yanda Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film action dari Jepang berjudul The Blood of the Walrus yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang detektif yang melakukan investigasi untuk memecahkan teka-teki tentang busuknya dunia Yakuza. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang pemuda yang sedang dikeroyok oleh sekelompok preman. Mereka memaksanya untuk memakan kotoran babi dan bahkan memotong jari kelingkingnya. Ternyata itu adalah hukuman atas dugaan kejahatannya. Ia mengaku telah mencuri uang tersebut dari perusahaan keuangan PBB dan mengatakan kalau itu adalah rencananya sendiri. Adegan bergeser ke 4 bulan setelahnya, di mana Agustus 1998 di Korea. Di kantor polisi, seorang pemuda bernama Hyoka sedang membuatkan es serut untuk seniornya, Sogo Ogami, yang sedang menginterogasi seorang perempuan. Keduanya sedang menyelidiki tentang kasus orang hilang yang ternyata itu adalah si pria yang sedang dikeroyok tadi. Meskipun ia selalu diperlakukan seperti pelayan oleh Sogo, akan tetapi ada juga seniornya di kantor polisi yang selalu mendukungnya agar terus tekun dan bekerja keras. Seniornya juga menjelaskan perilaku Sogo mungkin tidak lazim, tetapi ia masih sangat terampil dan kompeten dalam menyelesaikan kasusnya. Setelah Sogo selesai dengan urusannya, ia lalu mengajak Hyoka pergi ke kasino dan memberinya tantangan untuk melawan salah satu pengunjung yang berbadan besar. Hyoka pun menerimanya dan mulai mengajaknya berduel. Namun ia kalah telak dan dirinya dihajar habis-habisan. Ketika nyawanya sedang di ujung tanduk, tiba-tiba si senior membantu dan memisahkan mereka. Pria tersebut ternyata anggota klan Yakuza Kakumura bernama Sumo. Sogo kemudian menanyainya tentang orang yang hilang tersebut, tetapi Sumo menolak untuk menjawabnya. Ia mengatakan lebih baik mati daripada mengkhianati klannya. Setelah kejadian tersebut, Sogo membawa Hyoka ke apotek terdekat untuk mengobati lukanya. Lalu Hyoka pun protes karena dirinya telah dijadikan tumbal. Sogo kemudian menjelaskan tentang perseteruan antara klan Kokamura dan klan Odani, yang dimana Odani telah merusak bisnis keuangan ilegal PBB milik Kokumura. Jadi, mereka harus menghentikan keduanya sebelum terjadi peperangan. Setelah perawatannya selesai, mereka kembali ke kantor polisi. Lalu mereka kemudian membuat rencana untuk menggeledah kantor Kokumura dengan memanfaatkan kasus orang hilang tersebut. Namun karena kurangnya bukti, mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Malamnya terjadi ketegangan antar klan Odani dan Kokamura yang disebabkan oleh dua anggota Kokamura yang telah memasuki wilayah Odani. Sampai terjadi perdebatan sengit yang diakhiri dengan perkelahian antar keduanya. Keesokan harinya, Sogo dan Hyoka pergi menemui Moritaka, salah satu petinggi klan Odani. Sogo yang kesal dengan kejadian semalam memukuli Nagakawa. Lalu ia menjelaskan kalau klan Kokumura hanya memprovokasinya. Ia juga meminta Moritaka untuk bersabar selagi pemimpin mereka berada di dalam penjara dan mengatakan kalau ia sudah mempunyai sebuah rencana untuk menjatuhkan klan Kokamura. Moritaka kemudian memberikan sebuah amplop yang berisikan uang. Hyoka yang melihat kejadian tersebut merasa kaget dan kecewa pada seniornya. Malam harinya, Moritaka mengajak mereka untuk minum dan bergaul di rumah bordil Rika.
Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba anggota klan Kokamura, Takashi, dan Suzuki datang ke sana. Ketegangan pun terjadi. Namun untungnya pertengkaran fisik pun dapat dihindari. Setelah kembali ke rumahnya, Hyoka menuliskan semua kejadian yang ia alami hari ini di buku diarinya. Ia kemudian pergi ke tempat laundry. Di sana ia menunggu sembari makan ramen. Lalu tiba-tiba si pegawai apotek datang. Ia membantu Hyoka memperbaiki perbannya dan memberinya wajangan untuk tak terlalu dekat dengan seniornya karena ia orang yang sangat berbahaya. Keesokan harinya, Sogo dan Hyoka melanjutkan penyelidikannya. Mereka mendatangi toko kelontong wanita tua dan menanyakan tentang si pria hilang tersebut. Namun, tak banyak informasi yang didapat dari sana. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke panti pijat. Di tempat itu juga mereka tak terlalu banyak mendapatkan informasi. Tujuan mereka selanjutnya adalah markas salah satu sekutu klan Kokamura di pusat kota Hiroshima. Setibanya mereka di sana, mereka terkejut melihat Yoko yang sedang memegang senapan dan hendak menembak suaminya karena ketahuan telah berselingkuh. Lalu Sogo dengan cepat pergi untuk menenangkannya. Setelah melewati kejadian tersebut, Ginji memberinya informasi penting tentang si orang hilang. Ia mengatakan kalau pada bulan April orang-orang Kokamura telah membuat keributan di sebuah hotel terdekat dan mereka membawa seorang laki-laki. Setelah mendengar itu, mereka berdua pergi ke tempat tersebut. Namun mereka tak disambut dengan ramah di sana. Dengan pantang menyerah, Sogo mulai menyusun rencana untuk menyusup. Ia kemudian mulai membakar sebagian bangunan yang menyebabkan para staf mulai kepanikan. Dalam kepanikan tersebut, mereka berhasil menyelinap ke dalam. Ia memerintahkan Hyoka untuk mengambil rekaman CCTV. Pada awalnya, Hyoka merasa ragu untuk menuruti perintahnya. Namun gara-gara ada sedikit konflik yang menyebabkan Hyoka memukuli Sogo sampai pingsan, akhirnya ia menuruti permintaan seniornya tersebut. Di kantor polisi, mereka semua menonton rekaman CCTV dan mendapatkan bukti kalau memang betul orang-orang Kokamura yang telah menculik Uesasawa. Malamnya, klan Kokamura mengadakan pesta minum di rumah bordil Rika. Mereka minta Madam Rika untuk melayani mereka yang menyebabkan Takashi cemburu. Ia merasa marah karena Madam Rika telah diperlakukan tidak baik. Karena dilahap kemarahan, ia mulai menyerang anggota klan Kokamura sendirian. Karena kecerobohannya, ia pun menjadi babak belur dan berakhir ditembak mati. Di tempat lain, Hyoka bertemu kembali dengan Momoka. Lalu Momoka mengajaknya untuk berteduh di rumahnya. Di sana ia mengetahui fakta kalau Momoka seorang janda. Ia bercerai karena suaminya adalah orang yang sangat kasar dan mempunyai banyak masalah. Setelah obrolan singkat itu, Momoka kemudian mengajaknya untuk menginap. Hyoka yang mendengar hal itu mendadak gugup dan untuk menghilangkan kegugupannya, ia meminta izin pergi keluar untuk membeli bir. Saat sedang membeli minumannya, ia mendengar suara tembakan dan tiba-tiba seorang pria dari klan Odani berlari ke arahnya. Melihat kejadian itu, tanpa ragu Hyoka langsung mengejar dan menangkapnya. Sogo yang mendengar kejadian itu sangat marah dan menjelaskan kalau yang dilakukan oleh klan Odani tersebut semata-mata hanya balas dendam untuk kematian temannya yang telah dibunuh klan Kokamura. Kemudian, dengan berat hati, ia pergi ke markas klan Kokamura untuk memperingati mereka supaya tidak mengambil tindakan yang menyebabkan kericuhan. Di hari berikutnya, si serigala yaitu Sogo pergi mengunjungi bos Odani yang berada di penjara Tottori untuk meyakinkan kalau dirinya lah yang akan menghancurkan klan Kokamura. Setelah membuat kesepakatan dengan bos utama, Sogo juga meminta Murataka
untuk tidak terpancing emosi lagi. Alih-alih menurutinya, Murataka memberinya waktu 3 hari untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Dan jika gagal dalam misinya itu, klan Odani akan mengambil tindakannya sendiri. Hyoka yang sudah merasa terganggu dengan tindakan yang diambil seniornya itu memutuskan untuk pergi ke Hiroshima Mabes Polri untuk melaporkannya. Namun si atasan tak puas dengan laporan-laporan tersebut, jadi ia menyuruh Hyoka untuk mencari dan mengambil buku hariannya si Serigala. Ia juga mengatakan masa lalunya ke Sogo yang telah membunuh bos klan Irako. Jadi mereka harus mengumpulkan lebih banyak bukti untuk bisa menangkapnya. Inspektur Serigala memulai rencananya untuk menjebak Ryu menggunakan mada mereka, dan bingo rencana itu ternyata berhasil. Mereka mendapatkan informasi tentang kematian Uesawa setelah mengancamnya dengan kejam. Ryu mengatakan kalau mereka sedang membutuhkan uang untuk menghancurkan klan Odani. Jadi mereka memaksa Uesawa untuk mengambil uang di brankas. Namun uang tersebut tak cukup. Karena desakan tersebut, Uesawa memutuskan mencuri uang dari keuangan pusat PBB yang terhubung dengan Jin Sakai. Keesokan harinya, Sogo dan Hyoka pergi ke kandang babi tempat di mana pemuda itu ditahan dan disiksa. Sayangnya pencarian mereka tak menghasilkan apapun. Sogo yang sedari awal sudah curiga ke si penjaga peternakan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tetapi sepetugas peternakan menolak untuk bekerjasama. Sogo yang naik pitam akhirnya melakukan interogasi dengan kekerasan. Ia mengusir Hyoka keluar dari ruangan dan mulai menyiksanya. Hyoka merasa kalau kejadian tersebut sudah keterlaluan. Ia berniat melaporkan Sogo ke kantor utama, namun rekan-rekannya yang lain mencoba menghentikannya. Saat terjadi kekacauan di luar, Sogo keluar dengan membawa informasi kalau mayat Uesawa dikubur di sebuah pulau terpencil. Malamnya, Sogo dan Hyoka pergi ke rumah bordil Mama Rika untuk sekedar minum dan ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba, Genji nongol dan memberikan informasi kalau seorang jurnalis sedang mencarinya untuk menyelidiki kasus pembunuhan seorang Yakuza 14 tahun yang lalu. Hyoka yang mendengar hal ini langsung melaporkannya kalau memang si Serigala sudah terlibat dalam pembunuhan itu. Tetapi atasannya tetap bersikeras meminta bukti yang jelas, bukan hanya praduga saja. Keesokan harinya, para kepolisian berlayar ke sebuah pulau untuk mencari mayat Uesawa. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya mereka menemukan mayatnya. Dan di saat yang bersamaan, seorang jurnalis bernama Kosaka menemui kepala kepolisian dan mengatakan ia mempunyai bukti kalau Sogo sudah terlibat dalam kasus pembunuhan Yakuza 14 tahun yang lalu. Akibat kejadian tersebut, si Serigala dihentikan dari kasus penyelidikan yang sedang berlangsung. Keadaan pun jadi kacau balau. Hyoka kemudian pergi menemui Moritaka untuk membujuk dan menenangkannya. Namun bujukannya itu tak berhasil. Moritaka memerintahkan Nagakawa untuk membalaskan dendam Takashi atas nama klan Odani. Sedangkan Sogo yang sedang ditahan oleh atasannya mengisi dokumen investigasi dan ia mengkhawatirkan akan terjadinya pertikaian antara dua klan Yakuza tersebut. Berusaha keluar dari kantor, namun usahanya sia-sia karena ditahan banyak orang. Sementara itu, Nagakawa mulai menyerang klan Kokumura secara brutal dan ia berhasil melukai atasan klan tersebut. Keesokan harinya, Sogo dan Hyoka pergi ke rumah sakit untuk mencegah Irako membalas dendam. Ia mengatakan kalau semua kejadian tersebut adalah ulahnya Irako yang ingin kembali ke klan Odani sebelum bos besar mereka bebas.
Sogo juga menjelaskan kalau rencananya itu tak akan berhasil mulus karena ia sudah membunuh pria yang tak bersalah. Jadi, ia mengusulkan mencari jalan damai saja. Irako menyetujui usulannya tersebut, namun memberikan 3 syarat, yaitu minta kompensasi 10 juta yen, surat pengunduran diri dari bos besar, dan menyingkirkan Moritaka. Sogo kemudian menemui Moritaka dan mengatakan syaratnya. Namun setelah mendengar syarat tersebut, dia langsung menolaknya dan bertekad untuk melanjutkan perang. Hyoka yang stres akhirnya pergi minum dan Sogo tiba-tiba muncul. Ia menanyakan apa yang telah terjadi. Sogo kemudian menjelaskan telah pergi ke penjara Totoro untuk membujuk bos, namun hasilnya nihil. Bos menyerahkan semua keputusan kepada Moritaka. Hyoka mulai mendesak Sogo untuk menghentikan rencana dan keikutsertaannya dalam pergaulan Yakuza, mengingatkan kalau dirinya adalah detektif yang hebat. Ia mengkhawatirkan keselamatan Sogo. Ia belak-belakan menyuruhnya untuk mengakui kejahatan 14 tahun yang lalu. Ketika polisi mulai menangkap anggota klan Kokomura atas tuduhan pembunuhan, si serigala tiba-tiba menghilang. Setelah 4 hari menghilangnya si serigala, Hyoka mengatakan pada atasannya kalau ia curiga Sogo telah diculik. Namun atasannya tak begitu peduli dengan mengatakan mungkin dirinya sedang pergi berlibur. Kemudian Hyoka pergi menemui Ginji dan meminta bantuannya untuk menanyakan kepada Irako tentang Sogo. Tetapi ia tak bisa menanyakannya karena mereka berdua bersaudara dan tak mungkin mengatakan kalau ia teman si serigala. Ginji juga memberikan Hyoka perspektif berbeda tentang Sogo. Kalau keterlibatannya dengan Yakuza bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk mengatur para Yakuza tersebut karena mereka takut padanya. Setelah itu, ia pergi ke rumah bordil Mamarika. Ia memberinya buku harian Sogo yang isinya tentang petugas polisi yang korup. Mamarika juga menjelaskan kalau pembunuhannya yang terjadi 14 tahun yang lalu itu adalah ulahnya. Sebagai bentuk balas dendam atas kematian suaminya, dan Sogolah yang telah membantu membersihkannya. Beberapa saat kemudian Hyoka mendapatkan kabar tentang kematian Sogo. Ia merasa sangat terpukul setelah melihat mayatnya dengan kepala matanya sendiri. Tetapi kesedihannya berubah menjadi amarah ketika ia mengetahui kalau polisi telah menutup kasusnya dengan overdosis. Karena jelas-jelas itu pembunuhan, terlihat dari luka tusukan dan ditemukan kotoran babi di dalam perutnya. Ia kemudian bertekad untuk mengungkapkan kebenaran dan mencari keadilan untuk seniornya itu. Ia kemudian mendatangi kandang babi yang ia yakini tempat Sogo disisa dan dibunuh. Hyoka mulai menggeledah tiap kandang babi untuk mencari kebenarannya. Dan benar saja, di sana ia menemukan korek api emas milik Sogo. Hyoka yang merasa marah mulai memukuli petugas peternakan yang dipicu oleh keinginan balas dendam. Akhirnya, Hyoka bekerja sama dengan Ginji dan Moritaka untuk menghancurkan klan Kokomura. Dan saat klan Kokomura sedang mengadakan pesta, klan Odani mulai menyerang. Suara tembakan mulai terdengar dan semua orang menjadi panik bahagia. Moritaka menghampiri Irako dan membunuhnya. Tetapi tujuan utama Hyoka bukan hanya untuk menjebak klan Kokomura, tetapi juga untuk menangkap Moritaka dan mengakhiri perang antar Yakuza. Ia meminta bantuan para polisi dan pada akhirnya Moritaka dan seluruh anggota klan Odani tertangkap. Filmnya ini ditutup dengan Hyoka yang mengantarkan buku catatan Sogo ke atasannya. Ia juga menyampaikan laporan yang merinci tentang kejahatan yang dilakukan oleh atasannya sendiri. Ia kemudian diminta untuk kembali ke kantor sebagai sekretaris
Namun ia menolaknya dan memilih tetap bertugas untuk memberantas korupsi. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Blood of the Walrus. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.